Sahabat sejarah, hukum adalah pilar utama ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Founding Fathers kita, Bung Karno pernah berkata, tidak ada negara yang tak ada hukumnya dan tidak ada hukum yang tak ada negaranya. Karena itulah kepastian dan penegakan hukum sangat diperlukan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai sebuah negara, Indonesia pasti memiliki kelengkapan hukumnya. Yang tertinggi tentu saja konstitusi pada UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dengan segala tata urutan hukum di bawahnya. Maka tidak bisa seorang yang dari ras asing hanya bermodalkan KTP atau akte kelahiran disebut sebagai warga negara. Mereka baru sah disebut sebagai warga negara bila dibuktikan dengan pengesahan dan sekaligus kapan proses pengajuannya. Dalam sejarah, sebagian ras keturunan Cina sudah banyak yang mengajukan status kewarganegaraan, namun tidak dengan ras Arab. Mereka di zaman penjajahan banyak yang menjadi antek penjajah. Ternyata mayoritas tidak pernah mengajukan status kewarganegaraannya. Ras Arab yang dimaksud di sini adalah mayoritas para imigran dari Yaman. Mereka bermigrasi pasca Perang Diponegoro tahun 1830 dan tetap mempertahankan garis keturunannya dengan memakai nama marga paternalnya dari jalur laki-laki. Namun sungguh aneh di dalam praktiknya, begitu banyak imigran Yaman ini yang kemudian malah menjadi pejabat publik seperti menteri, gubernur, wali kota, bupati, DPR dan DPRD, atau ASN dan TNI, Polri. Mereka juga dibiarkan untuk memiliki tanah dan mendirikan organisasi berdasarkan ras yang mana telah keluar pengesahannya dari pemerintah. Apakah bangsa ini begitu permisif kepada mereka karena sebagai sesama pemeluk agama mayoritas Islam? Ataukah karena telah melupakan sejarah dan konstitusinya? Sudah seteledor itukah bangsa ini? Sudah separah itukah perlindungan kepada pribumi aslinya? Dan sebegitu lemahkah bangsa ini di dalam menjaga pertahanan dan keamanannya dari segala pengaruh asing? Dua negara tetangga kita patut untuk menjadi contoh paradoks. Bagaimana di Singapura yang semakin terkikis ras Melayunya? Padahal ras Melayu adalah penduduk asli Tumasik, nama lampau Singapura, sejak ribuan tahun lamanya. Namun seterkikisnya nasib etnis Melayu, tetap mereka hidup makmur dengan segala jaminan tunjangannya. Singapura dikuasai non-pribumi, tapi menjadi negara maju dengan pengelolaan yang lebih baik, bersih dan benar. Beda dengan Singapura, maka beda pula di Malaysia. Negara ini adalah persekutuan dari banyak kerajaan pendirinya sebagai owner atau pemilik. Di sini ras asli Melayu tetap dilindungi nasibnya dan memperoleh hak-hak istimewa melebihi ras imigran. Pada akhirnya ras asli pribumi tetap dapat terjamin dan makmur hidupnya. Namun sungguh beda pula dengan suatu negeri antah berantah yang nasib pribuminya sungguh mengenaskan. Bagai anak ayam yang kelaparan di lumbung padi. Di negeri yang makmur, gemah ripah loh jinawi, tanahnya subur sekaligus penuh bahan tambang, malah yang menikmatinya hanyalah segelintir orang. Itu pun mayoritas dari kaum imigran yang mendapatkan segudang fasilitas dan kemudahan. Entah negeri mana itu, admin sendiri juga prihatin bila negeri seperti itu benar-benar ada. Untungnya nasib pribuminya tidak setragis Indian di Amerika, Aborigin di Australia, ataupun Maori di Selandia Baru. Pumpung belum terjadi hal yang memilukan tersebut, maka tidak salah bila semua pribumi bangkit untuk menuntut haknya dan menata diri agar semakin pantas di dalam memajukan bangsanya. Demikianlah sahabat, dikutip dari history berbagai sumber. Jika ada dari sahabat yang memiliki pendapat berbeda, silakan tulis di komentar dengan selalu menjaga prinsip BNBR, be nice, be respectful. Kenyataan telah banyak orang dari bangsa lain dipastikan tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia ternyata mendapat kesempatan yang sama dalam pemerintahan dan atau dalam pengisian jabatan. Antara lain Saudara Anies Rashid Baswedan sempat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Kabinet Presiden Joko Widodo pada tahun 2014. Menjadi Gubernur DKI ke-17 periode 2017 sampai 2022 dan menjadi calon presiden 2024 periode 2024
2029. Sementara yang bersangkutan adalah orang dari bangsa lain yang tidak mempunyai pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Begitu juga dengan Habib Lutfi bin Yahya Hadi Zainal Abidin menjadi wali kota Probolinggo periode 2019-2024 dan menjadi anggota DPR RI periode 2014 sampai 2028. Habib Abu Bakar Al-Habsyi menjadi anggota DPR RI periode 2024 sampai 2029 dan saudara Haikal Hasan sebagai Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, jabatan setingkat menteri. Dan terakhir Raffi Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerjaan. Orang-orang yang saya sebut terakhir ini adalah orang yang tidak memiliki pengesahan sebagai warga negara Indonesia. Hal itu melanggar pasal 28D ayat 3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa analogium yang dapat dijadikan rujukan dalam konstitutif yang tertib dan benar dalam berwarga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah pemain sepak bola nasional dari bangsa lain harus melalui proses naturalisasi atau pewarganegaraan agar dapat bermain mewakili Indonesia. Sementara itu, pengisian jabatan negara atau pemerintahan yang sangat strategis dan diisi orang bangsa lain dilakukan tanpa didahului naturalisasi atau orang Belanda bilang zonder adanya pengesahan sebagai warga negara Indonesia.